janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Selamat datang di dalam Fellowship Online Grace of Christ Community Church di tahun yang baru ini, di tahun 2022. Kita bersyukur kita ada di hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh melangkah di awal tahun ini, kita percaya semua karena penyertaannya, semua karena pemeliharaannya. Walaupun hari ini kita masih melalui online, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan dimanapun saudara berada, percayalah di dalam fellowship hari ini, saudara pasti diberkati. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Apapun masalahmu, Tuhan pasti berikan jalan keluar bagi setiap pribadi kita. Itu sebabnya bersama keluarga siapkan hatimu. Kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan akan menguatkan setiap pribadi kita. Kita akan sama-sama menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada hari ini untuk mengingat kasih-Nya yang luar biasa. Dan sejenak saudara boleh siapkan Alkitab saudara, roti dan anggur, minyak, juga kalau saudara ada buku Grace Prayer siapkan. Dan segera kita akan memulai fellowship kita pada kesempatan hari ini. Dan sebelum kita memulai, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus kami menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna, kami dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami bersyukur kami telah dipenuhi Roh Kudus untuk menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh hadir hari ini di dalam fellowship online ini. Bapa memberkati kami semua, karena kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah setiap pribadi kami untuk memberkati kami. Urapi, berkati senior pastor Joshua Tumakaka yang akan menyampaikan kabar baik yang bersumber daripada-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu akan memerdekakan. Yang sakit pasti sembuh, yang terikat pasti dilepaskan,
Yang punya masalah, Tuhan pasti berikan jalan keluar bagi setiap pribadi kami. Dan kami bersyukur ya Bapa, karena oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu, Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Mari yang bersuka cita dan siap memuji Tuhan, sama-sama kita sorakan haleluya. Sebab Dia Yesus yang terlebih besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, ya Tuhan Raja, penuh kemegahan, ya Yesus Tuhan, penuh kekuatan, tatamu kekal, sejak dulu kala, tatamu kekal, untuk selamanya. Yesus lebih besar, lampaui segalanya, Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Mari sekali lagi dalam bersuka cita kita angkat pujiannya. Ya Tuhan Raja, penuh kemegahan, ya Yesus Tuhan, penuh kekuatan, tatamu kekal, sejak dulu kala, tatamu kekal, untuk selamanya. Yesus lebih besar, lampaui segalanya, Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Yesus lebih besar, lampaui segalanya, Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Lampaui segalanya, Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Haleluya, mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk sukacita yang luar biasa yang Engkau berikan untuk setiap kami. Mari persiapkan hatimu untuk menyembah Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Pujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang terlebih besar dari apapun, sebab Engkau yang terlebih hebat dari apapun Tuhan. Untuk itu di pagi hari yang indah ini, kami mau bersyukur, kami mau menikmati kasih-Mu yang luar biasa untuk setiap kami. Kami mau menikmati kebaikan-Mu yang luar biasa untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang amat
sangat terbesar dari segala bentuk. Mari dengan segenap hatimu katakan, You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift our holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles.
Mari terus tinggikan namanya. Sebab Dia yang terlebih besar dari apapun juga. Terima kasih Yesus. Sebab Engkaulah pengharapan setiap kami Tuhan. Engkaulah kekuatan setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Kau luar biasa. Yesus, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Ini pujian kami Yesus. Kami mau naikkan syukur kami hanya di hadapan-Mu Tuhan. Mari lebih sungguh lagi kita mau angkat tangan kita dua-dua. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kami memperoleh damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus, Engkaulah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Hanya di dalam-Mu kami dibebaskan dari ketakutan, dari kekhawatiran, untuk menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2022. Di tahun di mana kami tidak memperoleh kepastian, ada banyak ancaman, ada banyak tantangan, permasalahan, bahkan bencana. Kami percaya hanya karena kasih karunia kami
diselamatkan. Maka Roh Kudus berfirmanlah, urapi setiap kata kalimat untuk memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran, agar kami mengenal Bapa yang adalah kasih, mengenal Yesus yang adalah keselamatan, dan kami hidup di dalam kuasa Roh Kudus yang memberi damai sejahtera. Urapi setiap perkataan, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memulihkan yang luka, memberkati kami semua, memberi kekuatan bagi yang lemah, semangat bagi yang putus asa, dan pengharapan bagi kami semua di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Shalom, kita tersenyum, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita tepuk tangan bukan karena keadaan yang kita hadapi, kita tepuk tangan karena kita memiliki Yesus yang adalah keselamatan bagi kita. Dan kita akan langsung membaca Markus pada pasal 6 untuk kita menerima berkat hari ini. Dan judul kita pada hari ini adalah untuk kita hidup di tahun 2022 tanpa rasa takut dan khawatir. Hidup di tahun 2022 ini tanpa rasa takut dan khawatir. Demikian firman-Nya. Markus 6 ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Kita adalah anak-anak Bapa yang sangat dikasihi, dan kita memperoleh anugerah menjadi anak Bapa karena penebusan Yesus Kristus di dalam darahnya. Sehingga kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa. Apa hubungannya dengan dosa? Karena kata takut pertama kali muncul ada di dalam kitab Kejadian 3 pada ayat 7. Di mana dikatakan bahwa Adam dan Hawa menjadi malu dan takut. Mereka terbuka matanya, bisa diperlihatkan ayatnya, mereka melihat ketelanjangan mereka dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat karena mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan pada ayatnya yang ke-10, Kejadian 3 pada ayat 10, untuk pertama kalinya dikatakan aku menjadi takut. Menjadi takut. Kenapa? Karena terancam, karena ada kesalahan, ada kelemahan, ada ketelanjangan, ada kekurangan yang harusnya tidak ada. Itu sebabnya ayat kitab Markus ini memang menjelaskan tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air. Tapi sebenarnya ini menceritakan kehidupan kita sekarang ini. Di masa kegelapan ini, di zaman akhir ini, Yesus naik ke gunung, gambaran Yesus sekarang di surga. Tapi kita jangan lupakan Yesus di surga sebagai pembela kita, sebagai imam besar kita. Yang pertama yang Tuhan mau taruh di dalam loh batin kita, untuk kita hidup dengan penuh kekuatan di sepanjang tahun ini, dengan percaya bahwa kita adalah miliknya, kita adalah kepunyaannya. Kita adalah anak-anak yang dikasihi untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan memberkati banyak orang. Teks Betsaida di dalam kitab Markus menunjuk house of fish, gambaran rumah tempat ikan. Kalau di dalam
kehidupan nelayan selalu ada rumah tempat penjualan ikan. Tapi sebenarnya Tuhan mau kasih tahu, kita diutus untuk menjala manusia sama seperti murid-murid dari menjala ikan menjadi menjala manusia. Ketika kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam misinya Tuhan, visinya Tuhan, kita tidak akan khawatir. Karena kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan Tuhan yang supply. Itu sebabnya di dalam berbagai macam mujizat, sebagai contoh ketika Tuhan Yesus ketemu orang yang lumpuh 38 tahun, Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Tuhan tidak pernah berbicara tentang apa penyebab penyakit, kenapa dia sakit. Tuhan tanya, apakah kamu mau sembuh? Bahkan kata sembuh menggunakan kata utuh. Nah di dalam teks ini diberitahu di dalam kitab Markus bagaimana mereka melihat Tuhan. Di dalam teks Matius mereka melihat Tuhan menjadi hantu. Kalau teks Indonesia Tuhan dan hantu itu terbalik. Untuk kasih tahu bagaimana kita mengenal Yesus. Bagaimana kita melihat Yesus. Apakah kita melihat Yesus yang benar? Apakah kita melihat Yesus yang mengasihi? Yesus yang siap membela kita. Yesus yang berkorban bagi kita. Yesus berkata kepada orang lumpuh 38 tahun banyak yang bisa diceritakan tentang 38 tahun yang dialami. Tapi Yesus straight to the point. Maukah engkau sembuh? Karena dari apa yang kita mau di dalam kepentingan kita, kebutuhan kita, Tuhan telah memberi semuanya, utuh semuanya. Bahkan Tuhan memberikan kepada orang lumpuh itu suatu hal yang sederhana. Dalam teks kitab Yohanes dikatakan angkat tilammu berjalan, tidak ada sesuatu yang rumit. Demikian juga ketika murid-murid melihat Yesus. Tapi mereka takut, mereka berteriak karena mereka melihat yang tidak mereka kenal. Mereka melihat pribadi yang berbeda dari pribadi Yesus yang sesungguhnya. Di masa kegelapan ini, di masa di mana kita tidak mempunyai jawaban untuk semua masalah kita, Tuhan mau kita melihat Yesus dengan jelas. Yesus yang memberi kepada kita solusi dengan pasti. Bahkan dia bertanya kepada kita apa yang kita mau. Karena dia katakan apa yang kita kehendaki di dalam kebenarannya, semuanya akan diberikan kepada kita bahkan sebelum kita minta. Karena dia memberikan kepada kita tubuh dan darahnya karena kasih. Dia berkorban karena kasih. Gembala yang baik memberikan nyawanya, gambaran dia rela mati untuk menjadi gembala bagi kita. Artinya dia rela memberikan semua lebih dari yang kita perlu. Sehingga jika kita mengenal Yesus yang benar, yang mengasihi kita, yang mengampuni kita, yang membela kita, yang siap memberkati kita, kita tidak akan ada rasa takut lagi. Karena kelemahan kita bukan kelemahan yang dapat membatalkan janjinya. Karena kelemahan kita bukan kelemahan yang bisa membuat dia stop memberkati. Karena kekurangan kita tidak membuat kita malu di hadapan dia. Bukan karena kita mau di dalam kelemahan kita. Tapi karena dia mau memberi semua yang kita perlu. Supaya kita menjadi mulia sama seperti dia. Kehendak Bapa sejak mulanya. Dia berkata marilah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, kehendak Bapa, di dalam Kejadian 1 Yesus belum menjadi manusia. Yesus adalah firman yang hidup. Bapa adalah roh. Dan Roh Kudus berkuasa menjadikan segala sesuatu yang Bapa kehendaki sesuai firman-Nya. Dan Bapa berkata marilah kita menjadikan manusia. Artinya di dalam Kejadian 1 belum ada penyakit. Belum ada kutuk, belum ada penderitaan, belum ada lapar. Belum ada segala kebutuhan. Sehingga ketika Bapa mengatakan marilah kita menjadikan manusia segambar dengan dirinya, sebenarnya tidak ada hubungan dengan penyakit, tidak ada hubungan dengan kutuk, tidak ada hubungan dengan karir, tapi berhubungan dengan jati diri Bapa sendiri. Sebagai roh bahwa dia mempunyai segala sesuatu apa yang dia ucapkan jadi. Karena di ayat-ayat sebelumnya kepada bumi yang kacau, yang gelap gulita Tuhan berkata jadilah terang. Kepada segala sesuatu yang berantakan di tanah, Tuhan katakan air dengan air, darat dengan darat. Tumbuhlah. Jadi tumbuhan itu seperti ada di dalam, tumbuhlah dari dalam keluar. Jadi seperti Tuhan mengatakan kepada sumbernya dan dari sumber itu terjadi. Seperti itulah Tuhan mau kita menjadi. Dan untuk itu Yesus datang berkata, jangan takut, aku ini di tengah badai.
Untuk kita melihat Yesus mengingatkan kembali. Dia firman yang hidup. Dia ada di dalam kita. Jangan takut, dia ada di dalam kita. Apa yang kita perlu ada di dalam kita. Dia mau kita percaya. Firman-Nya benar-benar pasti digenapi. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan tidak akan berlalu sampai selama-lamanya. Tersenyumlah. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Kita harus percaya. Itu sebabnya dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh Kristus, roh Bapa ada di dalam kita. Roh. Pada mulanya adalah roh. Dan roh dan firman satu. Itu sebabnya jika kita mengharapkan segala sesuatu sudah terlihat, sudah terjadi. Cara kerja Bapa tidak demikian. Cara kerja Bapa melihat gelap, dia katakan jadilah terang. Katakanlah berkat untuk semua kehidupan kita di semua kegelapan yang kita belum pahami, yang kita belum mengerti. Katakanlah semua yang baik. Memasuki minggu kedua di tanggal 9 Januari ini kita benar-benar imani bahwa ada perkataan-perkataan berkat yang akan menjadikan kehidupan kita sepanjang tahun 2022 ini menjadi tahun berkat. Kita tidak takut lagi karena kita bukan orang-orang yang ada di dalam posisi terdakwa di hadapan Bapa. Kita adalah orang-orang yang telah memperoleh penebusan. Ketika Adam jadi, dosa ada, maut ada, tetapi maut tidak berkuasa sebelum manusia berdosa. Karena dosa pada mulanya terjadi ketika si jahat ingin hendak sama dengan Tuhan. Dan si jahat dibuang ke bumi. Jadi walaupun maut ada, tapi Adam tidak dikalahkan maut. Tetapi ketika Adam berdosa, maut berkuasa atas Adam. Tetapi bagi kita orang yang telah dibebaskan dari segala dosa kita, karena Yesus sudah selesaikan dosa. Dosa benar-benar sudah tidak berkuasa lagi. Kita adalah orang-orang yang lebih dahsyat daripada zaman Adam. Zaman Adam saja ketika Adam dan Hawa, Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian 1 pada ayat 29 dia katakan itulah makananmu. Tuhan ciptakan semua, dia katakan semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji buahnya itu makanan. Jadi Adam dijadikan semuanya sudah tersedia. Adam tidak didesain untuk kerja cari makan buat hidupnya. Ketika dia keluar dari Taman Eden baru dia bekerja mengupayakan dari tanah. Dari mana dia berasal? Dikatakan demikian. Jadi Adam mengupayakan bagi dirinya dari mana dia berasal. Tapi kita telah memperoleh penebusan. Sekarang sumber hidup kita ada di dalam kita. Sumber kekayaan kita ada di dalam kita. Sumber segala sumber yang telah memberikan kepada kita hidup, memberi hidupnya bagi kita. Itu sebabnya roh yang ada di dalam kita dikatakan lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Jadi ketika ada ancaman, jangan izinkan ancaman itu mempengaruhi lidah bibir kita untuk kita omongin. Tapi kita mau mengatakan apa yang ada di dalam roh kita dari Yesus, bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Dia sanggup membela kita, dia mengasihi kita. Dan yang luar biasa, di dalam teks ini kita akan ulang Markus 6 ayat 51 sampai 52, dikatakan demikian. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Hati mereka tetap degil karena mereka nggak ngerti. Bahasa yang lain karena mereka tidak percaya. Itu sebabnya percayakah kita bahwa Yesus yang telah tolong kita bisa lewati pandemi 2020. 2021 kita sudah lalui. Kita sudah di minggu kedua tahun 2022. Banyak hal yang harusnya kita nggak sanggup lalui, kita sudah lalui. Percayakah kita? Waktu peristiwa roti Tuhan bilang mereka semua suruh duduk, rest. Dan Tuhan katakan roti itu dipecah, dibagikan dan sisanya banyak. Tuhan mau kasih tahu bahwa sumber yang ada pada kita ketika kita bawa kepada Yesus tidak ada habis-habisnya, sanggup mencukupi seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya awal tahun ini bawa semua yang ada padamu dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan kuduskan apa yang ada padaku.
berkati apa yang ada padaku. Biarlah apa yang ada padaku akan menjadi kemuliaan bagi Bapa. Dan percayalah, izinkan Tuhan mengerjakan apa yang dalam hidup kita untuk kemuliaannya. Karena semua yang kita serahkan kepada Yesus, Yesus lipat gandakan. Bukan saudara disuruh kasih uang ke gereja, bukan tentang itu. Tetapi saudara dan saya harus paham kepemilikan itu ada berasal daripada Bapa. Dia yang punya, itu sebabnya dia yang harus bertanggung jawab. Dan kita rest, kita duduk menerima apa yang dia kerjakan bagi kehidupan kita. Apa yang dia rancangan bagi kehidupan kita. Apa yang dia taruh bagi kehidupan kita. Ketika Raja Israel terakhir berusaha bertahan di Yerusalem, padahal Tuhan bilang kamu nyerah, izinkan diri kamu diikat dibawa ke Babel. Mereka berontak, semua yang berontak mempertahankan hidup dengan kekuatannya sendiri mati. Tapi semua yang dirantai, yang dibawa ke Babel, justru mereka membangun rumah, beli tanah, membangun kebun, membangun semua yang bukan milik mereka dengan bebas, dan mereka kembali dengan sorak-sorai. Tuhan memperlakukan umatnya dengan ajaib di tempat-tempat di mana mereka tidak mempunyai kekuatan. Yusuf dibuang, ditaruh di tempat di mana dia harus menjadi budak, tapi dari tempat itu Tuhan angkat dia menjadi pemimpin. Tuhan kasih tahu bahwa dia sanggup mengerjakan hal yang tidak sanggup kita kerjakan. Supaya kita tidak takut karena kita percaya. Tersenyumlah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang kepada temanmu di kiri kananmu, katakan percayalah. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa hidup tanpa rasa takut. Satu, percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus di pihak kita. Dia yang berkuasa, firman-Nya berkuasa. Dia memberi tubuh dan darahnya, dia memberi janji, dia pasti genapi. Dia yang sejak awalnya berfirman untuk dia menjadikan kita segambar serupa dengan dia. Yaitu apa? Tanpa dosa, dosa tidak berkuasa atas kita. Sehingga maut, kemiskinan, kebangkrutan tidak berkuasa atas kita. Yang namanya tidak berkuasa, kita mempunyai kelihatan tubuh. Kelihatan berpikir, kelihatan jiwa, lihat itu artinya tidak mudah dipatahkan, dibanting, berusaha dihancurkan, kembali pulih. Dia memberikan kepada kita kemampuan untuk pulih, kemampuan untuk bangkit, kemampuan untuk maju, kemampuan untuk berdisiplin, kemampuan untuk rajin, kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi sesama. Karena sesama adalah bagian yang harus kita fokuskan di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Bapa. Karena Bapa mau menyatakan hidupnya bagi sesama kita melalui kita. Itu sebabnya percayalah. Pegang jantungnya, katakan aku percaya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya. Tidak ada ketakutan lagi. Aku percaya. Aku mau melihat Yesus yang benar. Yesus bukan sekedar naik perahu di dalam hidup kita. Dia memberi tubuh dan darahnya. Dan dikatakan mereka degil hatinya karena mereka tidak percaya. Tapi kita mau percaya. Nah, di dalam Yohanes pada pasal 6, kisah yang sama ditulis pada ayatnya yang ke-16, kita akan baca sampai ayat yang ke-21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Bersama-sama kita baca. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Dan seketika juga. Dan yang keren di sini dikatakan mereka mau. Yang pertama, takut itu berhubungan dengan dosa, berhubungan dengan hubungan kita dengan Bapa. Dengan bahasa yang lain, kita dipanggil di tahun baru ini, di tahun 2022 ini, di minggu-minggu pertama bulan Januari ini untuk kembali menyadari bahwa kita ada di pihaknya Bapa, karena Bapa lah yang menebus kita menjadi miliknya. Untuk kita melihat Yesus yang benar, bukan melihat Yesus yang mengancam kita karena banyak kelemahan dan kesalahan kita. Tapi melihat Yesus yang penuh kasih, yang siap membela kita. Dan dikatakan Yesus sendiri, atas itikadnya sendiri dia naik
dan pada saat dia naik ke perahu reda. Percayalah, dari pihak Yesus dia berkenan semua urusan dan masalah kita selesai. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita lihat. Karena apa yang kita lihat itu kita lihat Yesus yang mengasihi kita. Dan Yesus yang mengasihi kita ada di dalam kita. Itu sebabnya kita dididik, dilatih untuk mengatakan apa yang kita lihat di tengah badai itu. Kalau kita lihat yang lain selain Yesus akan takut. Semua ancaman ekonomi akan menjadi menakutkan bagi kita. Kegoncangan ekonomi akan menakutkan bagi kita. Tapi kalau kita melihat di tengah kegoncangan ekonomi itu ada Yesus yang sedang berjalan untuk membuat kita menerima damai sejahtera. Tidak takut lagi, rest, percaya. Maka kita mengerti, kita bukan di pihak yang akan dihancurkan. Kita ada di pihak yang akan ditolong dan diluputkan. Itu sebabnya jangan pernah lupakan kekayaan kita adalah Yesus, firman-Nya. Dan biarlah di bulan pertama tahun ini, disiplinkan dirimu untuk selalu membaca firman, membaca kebenarannya, menaruh seluruh kebenarannya ada di dalam pikiran kita. Grace prayer membantu kita sebagai tuntunan untuk kita bisa membawa kebenaran firman itu di dalam pemikiran alam bawah sadar kita ketika kita setiap hari membaca itu. Nah yang kedua, Tuhan kasih tahu bahwa mereka mau menaikkan Yesus ke perahu dan seketika itu juga reda dan mereka sampai ke tujuan. Maukah kita sekarang mengizinkan Yesus yang berkuasa atas hidup kita? Karena Natal kita merayakan Yesus Kristus Tuhan. Dia bukan hanya Kristus, dia Tuhan. Dia bukan hanya orang yang digebukin mati buat kita. Tapi dia adalah orang yang bangkit dan berkuasa atas hidup kita. Tapi dia tidak pernah paksa kita. Maukah kita dengan sukacita surrender, berserah kepada Tuhan. Percaya kepada seluruh kehendak-Nya. Percaya bahwa di dalam kehendak-Nya ada kasih yang besar. Di dalam kehendak-Nya ada anugerah yang besar. Dan kehendak-Nya selalu berhubungan dengan kebenaran-Nya. Itu sebabnya ketika kita dibawa kepada jalan-jalan yang tidak mengenakan. Karena kita percaya kepada kebenaran-Nya. Percayalah, walaupun kita lewat sungai kita tidak akan dihanyutkan. Walaupun kita lewat api kita tidak akan hangus terbakar. Dia akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Dan memberikan kepada kita kemenangan. Dia gembala yang baik. Yang membaringkan kita di padang berumput hijau. Yang membawa kita ke air yang tenang. Dia menyiapkan makanan, bahkan fiesta, pesta di hadapan lawan-lawan, musuh-musuh. Di hadapan pendakwa-pendakwa kita Tuhan sediakan kepada kita segala sesuatu yang terbaik. Padahal kita ada di dalam kelemahan dan kesalahan kita. Dia mengurapi kita dengan minyak. Roh Kudus-Nya diberikannya kepada kita. Sehingga kita menjadi percaya. Bagaimana Daud mengatakan hanya kebajikan dan kemurahan belaka. Percayakah kita? 2022 akan menjadi tahun di mana kebajikan dan kemurahan belaka yang akan melimpahi kita. Kita akan hidup di dalam segala kelimpahan karena Yesus. Karena kasih, karena kemurahan-Nya. Dan berbahagialah kita yang percaya. Karena ketika kekacauan, kegoncangan terjadi, yang dibutuhkan adalah keselamatan. Semua hasil upaya dan kerja kita tidak dapat menolong. Semua yang disebut kebaikan, bahkan karakter yang hebat sekalipun tidak bisa menolong. Keselamatan itu berhubungan dengan juru selamat, Yesus Kristus. Dan juru selamat di dalam konteks ini adalah mereka melihat dan dikatakan mereka tidak mengenal Yesus. Tapi ketika kita mengenal Yesus, kita akan mempunyai damai sejahtera. Kita tidak takut lagi. Haleluya. Izinkan Yesus berkuasa atas hidup kita. Izinkan Yesus yang mengepalai rumah tangga kita, bisnis kita, karir kita. Dengan bahasa praktek yang sederhana, jangan keluar rumah tanpa kita menyerahkan semua yang kita mau kerjakan. Jangan lakukan apapun sebelum kita lapor sama Tuhan. Sebelum kita berbicara kepada Roh Kudus. Jangan lakukan apa yang kita mau di luar semua yang Tuhan kehendaki. Artinya di luar kebenarannya. Percayalah di dalam kebenaran ini Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Haleluya. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Izinkan Tuhan yang menuntun. Izinkan Tuhan yang memimpin. Dia gembala yang baik. Dia gembala yang sangat mengasihi kita tanpa syarat.
Di hadapan musuh-musuh, artinya musuh-musuh tuh orang-orang yang sanggup mendakwa kita. Yang harusnya kita kalah, yang harusnya kita lemah. Tuhan kasih makanan, artinya Tuhan kasih tahu, aku membela kamu di hadapan musuh-musuhmu. Supaya di dalam setiap keadaan kita juga membela Tuhan, mendahulukan Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, serahkan semuanya kepada Dia. Karena Dialah yang berkenan memberkati kita, percayalah akan hal itu. Jadi kalau ditanya bagaimana kita hidup tanpa rasa takut, pertama, percayalah bahwa Dia ada di dalam kamu, siap menuntun, siap menggembalakan kita. Bahkan Dia mau kita melihat Dia dengan benar di tengah badai kehidupan kita. Bahwa Dia sanggup, Dia memberkati badai ekonomi, badai apapun tidak berkuasa atasnya. Dan Dia mau masuk ke dalam kehidupan kita. Pada saat murid-murid dikatakan mau Yesus masuk ke perahu, seketika itu juga mereka sampai ke tujuan. Seketika itu juga mereka sampai ke tujuan. Pada prakteknya kita akan melalui masa-masa susah kehidupan kita tanpa kita rasakan. Sama seperti sekarang, tanpa terasa kita sudah ada di 2022. Kita akan menjalani kehidupan yang susah tanpa terasa. Tiba-tiba kita udah sampai. Seketika, ketika kita berkehendak, will kita serahkan kepada Tuhan. Seketika itu juga Tuhan beresin. Nah yang ketiga kita mau pahami di dalam Matius pada pasal 6. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-31 sampai ke-34. Demikian firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Bapa dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pada Filipi pada pasal 4 ayatnya yang ke-4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayatnya yang ke-5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat ke-6 bersama-sama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Bapa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan apa? Ucapan syukur. Sampaikan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi antinya khawatir adalah bersyukur. Semakin kita bersyukur, semakin kekhawatiran hilang. Semakin kita dengan sengaja bersyukur, sama juga kita dengan sengaja mengatakan bahwa kekhawatiran tidak berlaku. Kemudian kekhawatiran berhubungan dengan apa yang tidak ada pada kita, yang mengancam kita. Tuhan katakan sampaikan keinginan hatimu. Sampaikan dengan ucapan, dengan perkataan. Pada bagian yang pertama kita pahami perkataan itu lahir karena di dalam kita ada sumber. Sumber yang bisa berkata kepada gelap, jadilah terang. Ada sumber, jadilah berkat. Jadilah diberkati, jadilah sembuh, jadilah kuat. Ada perkataan, kemudian dikatakan dengan ucapan syukur. Pada ayat yang ke-7 dikatakan demikian, mari kita baca ayat yang ke-7. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera adalah buah roh. Melampaui segala akal artinya di luar pemikiran. Akan menguasai pikiran kita di dalam Kristus. Kristus itu adalah Dia yang menanggung segala kutuk dosa, ganti kita dan menjadi pembela kita sekarang. Jadi ketika kita memahami kebenaran ini, kita benar-benar mengerti sebenarnya kita ada di dalam perlindungan yang sempurna. Iblis waktunya sudah dihitung, sudah diukur sama Tuhan. Itu sebabnya kita harus paham kita ada di masa menantikan Tuhan. Dan iblis tahu waktunya sudah dihitung, sudah diukur. Tinggal sedikit sekali. Itu sebabnya dia harus melakukan percepatan, membuat kita distract,
Supaya kita saat ini tidak fokus untuk menerima janji keselamatan. Bapa berkenan memberkati kita karena Yesus. Kita selamat karena Yesus. Itu sebabnya penting kita memahami Roh Kudus ada di dalam kita. Apakah Roh Kudus mau berzina? Nggak mau. Mau curi? Nggak mau. Mau cabul? Nggak mau. Itu sebabnya saya nggak mungkin menghabiskan waktu saya untuk berbicara jangan cabul, harus ini, harus. Nggak mungkin. Tugas saya mengingatkan di dalammu ada Roh Bapa, Roh Kudus. Seketika engkau sadar Roh Kudus ada di dalammu, nggak usah diomongin. Roh Kudus itu karakternya karakter raja. Perilakunya perilaku imam, lemah lembut, rendah hati. Itu udah nature secara alami. Itu sebabnya Bapa rindu kita mengerti bahwa damai sejahtera. Bapa berkuasa atas pikiran kita, atas brain kita. Ada ratusan ribu action pada saat kita berpikir. Dan itu akan bekerja terus di dalam otak kita. Tapi ketika rootnya, akarnya adalah kasih Bapa, maka pikiran itu bekerja dalam damai, rest. Ayat yang ke-8, mari kita bacanya bersama ayat ke-8. Demikian dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Biarlah tahun 2022 menjadi tahun yang penuh berkat. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Karena kita tahu apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang gak pernah kepikiran di dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Dia akan menuntun kita untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dia akan merubah karakter kita ketika kita menjadi percaya. Betapa dahsyatnya Yesus menderita supaya kita menjadi kudus. Betapa dahsyatnya Yesus menderita supaya kita menjadi benar. Betapa dahsyatnya penebusan itu melebihi penciptaan. Apa yang Yesus kerjakan membuat kita diberi berkat lebih daripada apa yang telah Adam terima. Itu sebabnya jika Adam memperoleh penyediaan yang begitu besar, tidakkah kita percaya hari ini Tuhan sanggup menyediakan bagi kita? Dia sanggup melindungi kita. Dia sanggup memberkati kita. Percayalah, 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 percayalah. Jangan khawatir dan berkata, jangan katakan kekhawatiranmu, tapi bersyukurlah, bersukacitalah, dan katakan apa yang kamu inginkan, saya inginkan kepada Tuhan dengan pengucapan syukur, dengan rasa syukur. Dia yang telah memberikan tubuh dan darahnya, dia juga hari ini memanggil kita untuk menjadi percaya. Mari kita bangkit berdiri, buka hatimu dengan sukacita. Kita naikkan kembali lagu penyembahan kita tadi, sebab Kau besar. Angkat kedua tangan kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Yesus.
Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Percayalah Dia mengasihi kita. Percayalah Dia berada di tempat di mana kita ketakutan, khawatir, bimbang dan ragu. Percayalah Dia mau masuk ke dalam kehidupan kita, bahkan Dia telah menebus kita dan berdiam di dalam kita. Percayalah ketika kita memiliki kehendak untuk menjadi satu dengan Bapa, seketika itu juga kita akan sampai kepada tujuan hidup kita. Dan percayalah tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, karena di dalam Kristus Dia memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera. Percayalah semua yang baik, semua yang indah, yang sedap didengar, semua yang murni, semua yang kudus, semua yang berasal dari Yesus Kristus akan menguasai pikiran kita, sehingga kita tidak takut dan khawatir lagi. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita angkat roti saja dengan sukacita. Kita mengenang Yesus yang telah dikorbankan. Kita mengenang Yesus yang telah disalib ganti kita, yang telah mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Mari bersama-sama Bapa, kami bersyukur. Kami percaya di tahun yang baru, tahun 2022 ini, kami akan berjalan dengan damai sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Karena kami melihat Yesus yang penuh kasih, melihat Yesus yang menghampiri kami, berjalan bersama kami, memegang tangan kami dengan tangan kanan yang penuh kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan perlindungan dan penyediaan. Dan kami tidak takut, tidak bimbang, kami dikuduskan, dibenarkan, menerima kemuliaan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala penyakit kami sembuh hari ini. Kami diberkati, dibebaskan dari segala kutuk. Dan bersyukur karena di atas kayu salib semua sudah selesai. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami terima dengan iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tindakan kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus dan mengingat kasih-Nya, itu sama seperti yang dikatakan di dalam teks kitab Yohanes tadi, mereka mau Yesus masuk ke dalam perahu. Ini artinya kita percaya. Dan inilah kerinduan kita, kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Percayalah, kita akan sampai kepada tujuan hidup kita di dalam Dia, menerima damai sejahtera. Mari bersama-sama Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh darah Yesus Kristus. Kami menerima perjanjian yang baru dan kekal, menerima penebusan, menerima pendamaian, menerima perlindungan, menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kami hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Artinya menang atas dosa, menang atas segala kelemahan, menang atas segala sakit penyakit, menang terutama atas yang jahat. Kami telah menjadi percaya, kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan Yesus, kita semua akan diangkat untuk pesta perkawinan anak domba. Menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua akan memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita imani Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita, dan minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan, tanda kemuliaan yang kita terima, bahwa dimanapun minyak ini dicurahkan, Tuhan melakukan mujizat bagi kita demi kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur untuk hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Untuk kita di tahun 2022 ini hidup di dalam kasih, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir, karena kita percaya Yesus menyertai kita dan menyediakan semua yang kita perlukan di tahun ini. Sebabnya kita bersyukur, kita telah dikuatkan hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kita, karena kita telah menerima berkat yang luar biasa,
Kita akan membawa persembahan dengan sukacita dan kita mau mengimani apa yang saudara tabur di dalam pelayanan ini. Tuhan akan berkati kembali di dalam segala kelimpahan. Mari kita memberi dengan sukacita dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah memberikan kami kekuatan. Kami percaya di dalam kasih-Mu yang telah menghapus segala dosa. Kami sekarang telah menerima damai sejahtera untuk masuk di dalam tahun 2022 dan berjalan di dalam tahun ini tanpa ada ketakutan dan kekhawatiran. Berkati selalu Pastor Joshua Tumakaka Tuhan dengan hikmat yang luar biasa yang Tuhan taruh untuk terus memberkati kami, menguatkan kami di tahun ini Tuhan. Karena kami percaya kebenaran-Mu akan terus memerdekakan kami, akan terus menguatkan kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan untuk mendukung kabar baik ini agar sampai kepada sebanyak-banyaknya orang, kami mau memberi persembahan, menabur dengan iman apa yang kami beri. Tuhan berkati kembali dengan segala kelimpahan, di dalam segala kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, sama-sama yang siap memberi katakan amin. Selamat memberi. Sekali lagi terima kasih untuk persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang saudara kerjakan, dibuat selalu berhasil dan diberikan keberuntungan dimanapun kita melangkah di tahun ini. Dan terima kasih juga saudara telah setia bersama-sama di dalam fellowship pada hari ini. Saya percaya saudara sangat-sangat diberkati. Dan apabila saudara benar-benar merasakan berkat itu, saudara boleh bagikan link yang saudara miliki ini dan boleh bagikan lagi kepada sebanyak-banyaknya orang agar sebagaimana saudara diberkati hari ini, lebih banyak lagi orang yang menerima berkat yang sama seperti yang saudara rasakan.
Puji Tuhan, dan kita sudah menyelesaikan rangkaian acara kita, fellowship kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup dan menerima doa berkat, mari kembali kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk fellowship pada hari ini Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah menerima pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Kami bersyukur karena hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami sekarang telah menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami sekarang telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami sekarang telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Dan percayalah, tahun ini adalah tahun berkat. Karena di dalam kasih-Nya yang sempurna tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita di dalam Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan-Nya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Yesus lebih